Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini yang beranggotakan Anissa Kumairah, Nafisa Karisma, Akvina Rahma, dan Anissa Siti Solika akan menjelaskan materi belajar ingatan dan amnesia. Berikut akan dijelaskan oleh teman kita. Di sini saya Anissa Kumairah, NIM 2022-03-1003 ingin menjelaskan apa sih arti belajar. Belajar adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar atau sengaja. Aktivitas ini menunjukkan keaktifan seseorang dalam melakukan kegiatan dalam aspek mental yang memungkinkan adanya perubahan pada dirinya. Dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Kegiatan belajar juga bermakna interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah objek-objek individu yang individu peroleh dari pengalaman atau pengetahuan baik baru ataupun suatu yang diperoleh sebelumnya sehingga terjadi interaksi. Jenis-jenis belajar itu sebagai berikut. Yang contohnya belajar arti kata. Belajar arti kata adalah ketika seseorang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Belajar kognitif. Dalam belajar kognitif, objek-objek yang ditanggapi tidak hanya bersifat material, tetapi ada juga yang bersifat tidak material. Yang ketiga ada belajar menghafal. Menghafal adalah kegiatan belajar yang menanamkan suatu materi verbal ke dalam ingatan sehingga nantinya dapat diingat kembali sesuai dengan materi yang asli. Yang keempat, belajar kaidah. Kaidah adalah suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah. Kaidah merupakan suatu representasi mental dari kenyataan hidup dan sangat berguna dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar. Seperti yang penjelasan di atas tadi, belajar adalah proses yang kompleks dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seberapa efektivitas seseorang dalam belajar. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Motivasi. Tingkat motivasi individu memainkan peran besar dalam belajar. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan hasrat untuk belajar yang mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kondisi fisik. Faktor-faktor fisik seperti kenyamanan tempat belajar, pencahayaan, dan suhu ruang dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus. 3. Metode pembelajaran. Pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman. Beberapa orang lebih efektif dalam belajar dengan metode visual, sementara yang lain mungkin lebih sukses dengan pendekatan auditif atau kinestetik. Yang keempat, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif individu seperti kemampuan pemecahan masalah ingatan dan kemampuan berpikir kritis mempengaruhi kemampuan belajar. Yang kelima, lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya, mentor, atau guru dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Diskusi dan kolaborasi dengan orang lain dapat memperkaya pemahaman. Yang keenam, kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental individu dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Kondisi kesehatan yang buruk atau stres yang tinggi dapat menghambat proses belajar. Yang ketujuh, tujuan dan minat. Kesadaran akan tujuan pembelajaran dan minat terhadap subjek tertentu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses belajar. Yang ke-8, metode
Pengajaran. Pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru atau instruktur juga dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Penggunaan metode yang beragam dan relevan dapat membantu. 9. Waktu dan pengaturan. Pengelolaan waktu yang efektif dan kemampuan untuk membuat jadwal belajar yang baik dapat mempengaruhi produktivitas dalam proses belajar. 10. Teknologi. Penggunaan teknologi dan sumber daya digital juga dapat mempengaruhi cara kita belajar. Akses ke informasi online dan alat-alat pembelajaran digital dapat meningkatkan peluang pembelajaran. Pengalaman sebelumnya, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, individu dalam subjek tertentu dapat mempengaruhi belajar lebih lanjut dan subjek tertentu. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan. Nama saya Nafisa Karisma dengan NIM 2022031004 yang akan menjelaskan neuroplastisitas otak. Apa sih neuroplastisitas itu? Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah, beradaptasi, dan menyesuaikan struktur dan fungsinya sepanjang hidup. Ini adalah proses yang paling penting dalam perkembangan otak, pembelajaran, pemulihan dari cedera, dan berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang. Ada dua jenis neuroplastisitas. Yang pertama adalah neuroplastisitas struktural. Ini melibatkan perubahan fisik dalam struktur dan koneksi otak. Ini termasuk pembentukan dan penghilangan sinaps, pertumbuhan sel-sel otak baru atau neurogenesis, dan perubahan dalam arsitektur sirkuit saraf. Yang kedua adalah neuroplastisitas fungsional. Ini berhubungan dengan perubahan dalam aktivitas saraf dan fungsi otak tanpa perubahan struktural yang signifikan. Misalnya, otak dapat mengalokasikan sumber daya yang berbeda atau mengubah pola aktivitas sel-sel saraf untuk memfasilitasi pembelajaran atau pemulihan dari cedera. Berikutnya adalah efek iskemia pada hipokamus dan ingatan. Iskemia adalah kondisi ketika aliran darah menuju organ atau jaringan tertentu tidak tercukupi karena pembuluh darah mengalami penggangguan. Kondisi ini dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh, mulai dari otak, jantung, hingga tungkai. Iskemia paling sering terjadi akibat aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah pun menjadi terhambat. Penumpukan ini terjadi secara perlahan, sehingga jarang disadari plak di pembuluh darah bisa pecah dan membentuk gumpalan darah. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan di mana ingatan disimpan. Yang pertama ada korteks peririnal. Ditemukan lebih berperan dalam pengenalan objek atau objek recognition dibandingkan hipokamus. Lalu selanjutnya ada hipokamus. Yang pertama berperan dalam ingatan spasial atau spatial memory. Lalu yang kedua sel saraf hipokamus bagian besar merupakan place cells neuron hanya berespon saat subjek berada di lokasi tertentu. Bekerja sama dengan entorhinal cortex. Nah, ini contohnya. Supir taksi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun memiliki area abu-abu di hipokampusnya yang signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Lalu ada pengertian dari ingatan sendiri. Ingatan dalam konteks psikologi merujuk pada kemampuan otak untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi atau pengalaman dari masa lalu. Ingatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan
memungkinkan seseorang untuk belajar, mengenali, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya serta mempertahankan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Ingatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gangguan, stres, atau penyakit tertentu. Selanjutnya ada daya ingat. Daya ingat menunjuk pada kemampuan seseorang untuk mengingat informasi atau pengalaman dari masa lalu. Ini melibatkan proses penyimpanan dan pengambilan informasi dalam pikiran. Daya ingat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Seperti yang pertama, ada daya ingat jangka pendek atau short term memory yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara dalam beberapa detik hingga menit, dan adanya daya ingat jangka panjang atau long term memory yang melibatkan penyimpanan informasi dalam waktu yang lebih lama, bahkan selama bertahun-tahun. Yang ketiga ada daya ingat sensorik. Daya ingat sensorik terkait dengan penyimpanan informasi sensorik yang ketiga ada daya ingat sensorik. Daya ingat sensorik terkait dengan penyimpanan informasi sensorik yang diterima melalui indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Informasi dalam daya ingat sensorik hanya tersimpan dalam waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari 1 detik. Lalu yang keempat, ada daya ingat episodik. Daya ingat episodik ini jenis daya ingat jangka panjang yang berkaitan dengan ingatan episodik atau pengalaman pribadi individu. Ini mencakup ingatan tentang peristiwa dan pengalaman yang telah dialami. Lalu yang kelima ada daya ingat semantik. Daya ingat semantik adalah jenis daya ingat jangka panjang yang berkaitan dengan pengetahuan umum, konsep, dan fakta yang tidak selalu terkait dengan pengalaman pribadi. Nah, ini adalah pengetahuan abstrak yang dimiliki oleh individu. Lalu ada daya ingat prosedural. Daya ingat prosedural adalah jenis daya ingat yang terkait dengan keterampilan dan prosedur. Ini mencakup ingatan tentang cara melakukan tugas atau aktivitas tertentu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Yang ketujuh ada daya ingat kerja, working memory. Daya ingat kerja merupakan bentuk khusus dari daya ingat jangka pendek yang melibatkan aktif memproses dan memanipulasi informasi saat digunakan untuk tujuan tertentu. Yang kedelapan ada daya ingat bersyarat, conditional memory. Daya ingat bersyarat adalah jenis daya ingat yang berkaitan dengan belajar dan mengingat asosiasi antara suatu kondisi atau konteks tertentu dengan respon atau perilaku yang sesuai. Yang kesembilan ada daya ingat sensor motorik. Daya ingat sensor motorik ini jenis daya ingat yang melibatkan interaksi antara indera dan gerak fisik, seperti mengenali gerakan otot yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, saya Akvina Rahmadianti dengan NIM 2022-03-10-33, yaitu konsolidasi daya ingatan. Memori disimpan sementara di hipokampus untuk kemudian dipindahkan ke sistem penyimpanan kortikal yang lebih stabil, standar consolidation theory. Pemindahan atau transfer informasi yang diingat dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang. Multiple trace theory. Hipokampus dari struktur lainnya yang berperan dalam penyimpanan ingatan sepanjang waktu. Saat muncul suatu peristiwa yang terkait, data yang ada disebarkan ke seluruh hipokampus untuk kemudian diaktifasi. Selanjutnya yaitu amnesia. Amnesia adalah gangguan ingatan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan sebagian atau seluruh ingatan mereka. Amnesia berakibat kerusakan pada bagian-bagian penting dari otak untuk penyimpanan memori, pengolahan, atau kemampuan mengingat. Hal itu mengakibatkan seseorang yang sedang kehilangan ingatan mempunyai kesulitan dalam mempelajari informasi baru dan mereka kesulitan untuk merecall informasi yang baru saja dipelajari atau yang dulu mereka ketahui. Gangguan daya ingat, yaitu amnesia.
Jenis amnesia terbagi menjadi dua, yaitu amnesia retrograde, tidak mampu mengingat kejadian di masa lalu atau sebelum terjadinya peristiwa yang menyebabkan amnesia. Kedua, amnesia anterograde, tidak mampu mengingat informasi yang muncul pasca peristiwa yang menyebabkan amnesia. Selanjutnya, macam-macam amnesia. 1. Amnesia lobus temporal, yaitu area otak yang mengelola atau berkontribusi pada beberapa kemampuan yang paling berguna. Contoh, bahasa, memori, dan indera. Ditandai dengan defisit proses mnemonik atau berkaitan dengan memori. Keberfungsian intelektual masih baik, kerusakan pada lobus temporal medial. 2. Amnesia sindroma Korsakov, gangguan ingatan yang disebabkan oleh konsumsi alkohol secara berlebihan yang berkaitan dengan defisiensi tiamin yang menyertai saat konsumsi alkohol. Gangguan pada otak menyebar dan kompleks, lesi pada diencephalon medial, khusus nukleus mediodorsal. Munculnya retrograde secara bertahap atau gradual. Ketiga, amnesia penyakit Alzheimer, penyakit yang bersifat terminal dan mengakibatkan hilangnya daya ingat secara progresif, diakibatkan oleh degenerasi pada basal otak depan. Alzheimer terjadi karena adanya penurunan level asetilkolin. 4. Amnesia pasca konkusi, yaitu cedera kepala tanpa adanya penetrasi ke dalam otak dapat menyebabkan gangguan kesadaran yang disebut konkusi atau gegar otak atau concussion. Amnesia pasca trauma, gangguan ingatan yang muncul setelah terjadinya hantaman di kepala. Hal yang terjadi yaitu 1, 2 amnesia retrograde, 3 amnesia disosiatif, 4 akhirnya pulih dan fungsi kognitif kembali normal. Dapat diberikan dengan ECS atau electroconcussive shock. Telah kami sampaikan terkait dengan materi belajar ingatan dan amnesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dari kami sekelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Persista. Terima kasih juga untuk laptop yang nggak pernah mati.